Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2018. Kita mulai dari nomor 16. Seleksi alam yang mengarah pada proses spesiasi tidak terkait dengan apa? Jadi sahabat cerdas, pembentukan spesies baru itu dikenal spesiasi. Biasanya disebabkan 3 faktor. Yang pertama adalah isolasi geografis, ini berhubungan dengan seleksi alam. Kemudian yang kedua ada isolasi reproduksi, berhubungan dengan kemampuan berkembang biak, dan yang ketiga ada mutasi. Nah, di sini yang dikaitkan dengan seleksi alam. Jadi sahabat cerdas, bahwa sebuah perubahan bentuk tubuh makhluk hidup dalam waktu lama itu dikenal sebagai evolusi. Evolusi itu dikendalikan oleh mikroevolusi. Nah, contohnya merupakan perubahan frekuensi alel. Nah, mikroevolusi ini disebabkan oleh seleksi alam. Nah, seleksi alam ini disebabkan oleh seleksi seksual. Nah, seleksi alam di sini ini berhubungan erat sekali dengan tekanan-tekanan lingkungan. Nah, makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri, beradaptasi, maka dia akan survive. Yang tidak, maka akan terseleksi. Nah, yang mampu hidup tadi ya, itu disebabkan oleh seleksi seksual. Ini menghasilkan variasi-variasi genetik terhadap kemampuan makhluk hidup ini bereproduksi. Nah, ini sahabat cerdas ya. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah tekanan lingkungan, seleksi alam sendiri, kemudian seleksi seksual itu menghasilkan suatu variasi, ini berhubungan dengan kemampuan berkembang biak dan menyebabkan mikroevolusi terjadi frekuensi alel. Jadi yang bukan adalah sifat yang diturunkan. Jadi nomor 16D, kita lanjutkan nomor 17. Motilitas pada ekor sperma dikendalikan oleh struktur namanya aksonema yang disusun oleh organel apa? Jadi sahabat cerdas ya, sperma ini punya alat gerak yang dikenal sebagai flagel. Nah, flagel ini juga dikendalikan oleh aksonema. Aksonema ini dibentuk oleh mikrotubul. Nah, ini yang membentuk flagel. Mikrotubulus ini sebenarnya merupakan kerangka sel atau sitoskeleton. Jadi jawabannya adalah D atau mikrotubulus. Kalau lisosom ini berhubungan dengan pencernaan sel, mitokondria ini respirasi, badan Golgi sekresi dan ekskresi. Retikulum endoplasma ini bisa transportasi protein atau transportasi lemak. Oke, nomor 17D kita lanjutkan nomor 18. Pada proses plasmogami dari reproduksi seksual kapang Rhizopus. Jadi sahabat cerdas ya, jamur tempe itu contohnya adalah Rhizopus. Dia memiliki hifa positif dan nanti ada hifa negatif. Nah, hifa ini itu akan melakukan proses perkawinan secara seksual disebut sebagai konjugasi. Nah, konjugasi ini akan terjadi penempelan daripada hifa. Nah, setelah penempelan ini terjadi perpindahan yang namanya plasmogami. Gami itu kawin, plasmo itu plasma. Jadi plasmogami ini disebut peleburan plasma atau sitoplasma. Jadi jawabannya adalah B. Nah, selain terjadi plasmogami juga ada peleburan inti. Kalau peleburan inti itu dikenal karyogami. Nah, ini karyogami itu terjadi peleburan inti ya. Begitu. Nah, hasilnya nanti setelah terjadi konjugasi terbentuklah sigospora. Makanya masuk ke dalam kelompok jamur Zygomycotina. Oke, nomor 18B kita lanjutkan nomor 19. Aplikasi bioteknologi memanfaatkan dan memodifikasi agen biologi seperti tumbuhan dan mikroorganisme untuk mengatasi berbagai kontaminan dan pencemaran pada lingkungan. Yang bukan merupakan bentuk mekanisme bioremediasi dengan memanfaatkan tumbuhan adalah, jadi salah satu cara untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, sahabat cerdas, menggunakan jasa mikroorganisme, maka disebut bioremediasi. Remedial itu perbaikan, bio menggunakan makhluk hidup. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan tumbuhan. Makanya tumbuhan dikenal sebagai fito. Nah, ini fito semua sahabat cerdas ya.
Nah, cuman yang paling beda ini ada stalisasi, sasi semua yang kecuali ini. Nah, ini yang aneh nih, fitografi. Nah, yang bukan di sini adalah fitografi, itu tidak ada di dalam bioremediasi. Contoh yang pertama, fitodegradasi. Ini merupakan pengolahan limbah ya dengan menggunakan tanaman melalui proses metabolisme tanaman. Nah, ada zat-zat kontaminan yang masuk ke dalam tumbuhan ya, itu akan dimetabolisme. Nah, nanti masuk ke dalam jaringan tumbuhan akan dilakukan proses metabolisme. Yang kedua adalah fitoekstraksi. Ini merupakan penyerapan. Jadi zat kontaminan itu akan diserap. Nah, kemudian dari media dan terakumulasi di sekitar akar. Kemudian yang ketiga itu volatilisasi. Ini merupakan proses menarik. Zat-zat kontaminan itu ditarik, kemudian akan ditransport. Nah, berikutnya yang terakhir fitostabilisasi. Ini merupakan penempelan zat-zat kontaminan di akar. Jadi menempel di akar. Nah, ini biasanya zat-zat yang tidak bisa diserap. Begitu sahabat cerdas ya. Kalau yang di metabolisme zatnya itu menggunakan proses fitodegradasi, kalau ekstraksi itu diserap, kemudian terakumulasi di akar, kalau fitovolatilisasi itu ditarik dan diangkut, yang menempel di akar yang tidak bisa diserap namanya fitostabilisasi. Oke, nomor 19B kita lanjutkan nomor 20. Salah satu prinsip perbedaan pada anatomi akar ya sama anatomi daun. Kita lihat ya, sahabat cerdas ya. Apa sih akar dan daun secara anatomi jaringan? Yang pertama, keduanya sama-sama memiliki epidermis. Cuma modifikasinya berbeda ya. Kalau di akar nanti menjadi bulu akar, trikoma. Kalau epidermis daun itu biasa menjadi stomata. Kemudian yang kedua, di akar itu tidak memiliki lapisan lilin. Nah, kalau di daun punya, namanya kutikula. Nah, ini berfungsi sebagai penahan cahaya agar tidak terjadi banyak penguapan atau transpirasi. Yang ketiga, di keduanya, akar maupun daun itu memiliki jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut, punya xilem maupun floem. Dan yang keempat, keduanya memiliki dinding sel. Semua sel tumbuhan itu punya dinding sel ya, terutama tersusun oleh selulosa. Oke, berarti kita lihat yang A, hanya daun yang memiliki floem dan hanya akar memiliki xilem, salah, keduanya punya. Sel akar memiliki dinding tetapi sel daun tidak, salah. Lapisan kutikula menutupi daun tetapi tidak menutupi akar, ini benar. Jaringan vaskuler pembuluh ditemukan di akar tetapi tidak ditemukan di daun, salah. Daun memiliki epidermis tetapi akar tidak, salah. Keduanya punya epidermis. Oke, 20C kita lanjutkan 21. Manakah pernyataan yang salah terkait dengan ekosistem? Jadi sahabat cerdas ya, infokome. Jadi yang pertama, makhluk hidup tunggal itu individu. Nanti kalau sejenis berkumpul membentuk populasi, kalau berbagai populasi berarti berbeda spesies, membentuk komunitas, dan berinteraksi dengan faktor lingkungan abiotik, maka membentuk ekosistem. Nah, setiap makhluk hidup di dalam populasi ini memiliki niche. Niche ini artinya peran, ya. Jadi makhluk hidup itu punya peran ekologis. Nah, di dalam sebuah komunitas ini tentunya ada hubungan antar makhluk hidup. Contohnya adalah rantai makanan. Nah, contohnya ada padi, dimakan tikus, dimakan ular, dimakan elang, itu ada rantai makanan. Sehingga juga ada aliran energi. Begitu, sahabat cerdas ya. Kita lihat. Makin tinggi keanekaragaman jenis ekosistem akan semakin stabil. Jadi kalau ekosistemnya itu semakin banyak, itu makin stabil. Contohnya ekosistem yang banyak keanekaragamannya adalah hutan tropis. Karena komponen penyusunnya semakin banyak, ini benar. Ini yang salah sahabat cerdas ya. Ekosistem tersusun dari berbagai komunitas yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme, benar. Ini tadi komunitas. Ekosistem tersusun dari berbagai individu sejenis. Nah, ini yang menyusun komunitas, ini namanya populasi. Berarti ini salah, yang C. Setiap jenis organisme memiliki niche. Nah, jadi makhluk hidup itu di dalam sebuah populasi punya peranan ekologis sebagai produsen, konsumen, dan sebagainya. Ya, ini benar. Antar komunitas terhubung oleh aliran energi. Benar juga ya. Oke, 21C kita lanjutkan 22.
Seorang pria dengan gangguan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi gen pada mitokondria menginginkan istrinya menjalani tes prenatal atau sebelum kehamilan untuk mengetahui kesempatan anaknya memiliki kondisi yang sama. Anda sebagai konsultan genetik akan mengatakan kepadanya bahwa kesempatan anaknya dapat memiliki kelainan tersebut sebesar berapa. Sahabat cerdas, ini ada ovum, ya. Di dalam ovum ada materi genetik DNA di dalam sebuah kromosom nukleus dari ovum. Kemudian yang kedua, ini sperma. Sperma di sini ada DNA yang terdapat di dalam kromosom atau inti sperma. Ini kita tulis juga nukleus. Kemudian di ibu itu kita kasih warna hijau, ada mitokondria. Di sperma juga ada mitokondria. Nah, pada saat terjadi pembuahan atau fertilisasi, badan sama ekor sperma ini akan lepas. Yang masuk adalah kepala. Nanti di dalamnya nukleus dari sperma sama nukleus dari ibu akan terjadi peleburan inti. Nanti di situ ada pertemuan kromosom menyebabkan yang haploid menjadi diploid atau berpasangan. Berarti mitokondria ayah ini akan ditinggalkan. Kalau mitokondria ayah itu ditinggalkan, maka sifat dari ayah, kalau dia kelainannya di gen mitokondria tidak ada. Nah, di sini menginginkan istrinya, ya, seorang pria gangguan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi gen mitokondria. Maka laki-laki itu tidak akan menurunkan gen di mitokondrianya. Jadi semua anaknya tetap akan normal. Kalau ada kesempatan anak yang memiliki kelainan tersebut tidak ada. Karena mitokondria yang anak lahirkan itu hanya dari ibu saja. Tidak dari ayah. Berarti jawabannya adalah 0%. Oke, kita lanjutkan nomor 23. Pernyataan yang tidak tepat terkait metabolisme mikroorganisme aerob. Jadi sahabat cerdas, aerob itu berarti menggunakan oksigen. Contohnya di dalam respirasi. Kita lihat ya, pertama ada glukosa, nanti dipecah menjadi 2 asam pirufat, gitu. Nah, kemudian ini kalau ada oksigen nanti akan masuk ke dalam mitokondria menjadi 2 asetil-CoA, kemudian memasuki siklus Krebs dan terjadi transfer elektron. Nah, inilah proses pertama. Glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga tadi siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan yang terakhir transfer elektron. Glikolisis dikenal juga fosforilasi tingkat substrat. Kalau siklus Krebs dan transfer elektron disebut fosforilasi oksidatif karena melibatkan oksigen terutama di transfer elektron. Contohnya pada sel hewan yang terjadi di otot dalam respirasi aerob. Kalau dia kekurangan oksigen, maka 2 asam pirufat ini akan dipecah menjadi 2 asam laktat. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang menjadi pegel, kelelahan. Kenapa? Karena kekurangan oksigen. Berarti bisa juga melakukan proses fermentasi asam laktat. Begitu, sahabat cerdas. Kita lihat yang A, memerlukan oksigen juga betul. Nah, yang tidak tepat ya, fosforilasi oksidatif ini benar ada. Fosforilasi tingkat substrat berarti ada glikolisis ya. Kemudian tidak melakukan fermentasi salah, bisa melakukan fermentasi kalau kekurangan oksigen ya. Berarti yang D ini yang salah. Melakukan metabolisme respiratif maupun fermentatif bisa kalau ada oksigen, kalau tidak ada oksigen dia akan melakukan fermentasi. Oke, 23D kita lanjutkan 24. Perkembangan embrionik tipe deuterostome dianggap sebagai perkembangan embrio yang paling maju. Perkembangan ini dapat dijumpai pada hewan apa? Jadi sahabat cerdas, berdasarkan perkembangan hewan, embrionya itu ada protostom sama deuterostom. Nah, ini adalah perkembangan pada saat rongganya selomata itu pada saat blastula terbentuknya rongga, itu protostom itu terbentuk, stoma itu mulut, proto itu awal. Jadi perkembangannya mulut dulu baru anus. Berbeda ini deuterostom itu berarti mulutnya belakangan, terbentuk anus dulu baru mulut di tahap embrio. Nah, biasanya yang deuterostrom itu hanya terjadi pada kelompok echinodermata dan kelompok vertebrata atau kelompok chordata, sahabat cerdas ya, bertulang belakang. Nah, sisanya masuk kelompok ini. Berarti kalau ditanya deuterostom yang maju, berarti kelompok echinodermata. Contohnya di sini adalah bintang laut.
Oke, berarti nomor 24B, bintang laut masuk ke dalam Echinodermata. Kita lanjutkan nomor 25. Proses replikasi DNA dari RNA dapat dilakukan dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Jadi sahabat cerdas, biasanya DNA itu mencetak RNA duta atau messenger RNA. Prosesnya disebut sebagai transkripsi. Menggunakan enzim namanya RNA polimerase. Nah, ini umum dilakukan oleh semua sel, baik prokariotik pada bakteri maupun sel eukariotik, ya, sel hewan, sel tumbuhan, ya, sel jamur dan sebagainya. Nah, tapi ada proses yang unik di mana RNA itu bisa mentranskripsi balik DNA. Namanya disebut transkriptase balik. Nah, ini dilakukan biasanya pada kelompok virus menggunakan enzim yang disebut reverse transkriptase. Nah, contohnya virusnya dikenal retrovirus, seperti human immunodeficiency virus yang menyebabkan penyakit AIDS, ya, sahabat cerdas, ya. Jadi, ini sebenarnya bukan proses replikasi, tapi namanya proses transkriptase balik. Ya, nah ini berarti kurang tepat ini. Jadi proses replikasi DNA dari RNA dapat dilakukan dengan menggunakan enzimnya ada benar, tapi prosesnya disebut proses transkriptase balik, bukan replikasi DNA dari RNA. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, hanya bakteri yang dapat mensintesis enzim reverse transkriptase. Salah, bukan bakteri tetapi virus. Berarti salah-salah. 25 jawabannya E. 26. Dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media, sebab tunika media tersusun oleh sel saraf, darah, dan epitel. Nah, begini ya, sahabat cerdas ya. Jadi di pembuluh darah itu ada 3 bagian ya, singkatannya IMA. Ada tunika intima, ada media, dan adventia. Tunika intima itu ada di bagian dalam. Media ini ada di bagian tengah dan adventia ini bagian luar. Nah, kalau pembuluh darah ini berarti harus tersusun oleh otot. Nah, otot memang betul ada di bagian media, yaitu tersusun oleh otot polos. Sementara di bagian intima dalam ini tersusun oleh endotel. Ya, kemudian ada jaringan pembuluh darah. Ya, sementara kalau adventia luar ini ada pembuluh darahnya, kemudian ada serabut sarafnya, ya, dan kemudian juga ada jaringan ikatnya. Begitu, sahabat cerdas. Jadi pernyataan pertama benar. Tunika media tersusun saraf, darah, dan epitel. Ini salah, ya. Jadi pernyataan pertama benar, kedua salah. C. Kita lihat gambarnya ya, sahabat cerdas. Nah, ini gambar dari pembuluh darah. Nah, tunika media itu bagian tengah ini. Nah, ini tersusun oleh muscle, ya, atau otot polos. Nah, tunika yang dalam ini, interna tadi, tersusun oleh endotel ya, jaringan ikat sama membran elastis ya. Kemudian kalau tunika luar tadi tersusun oleh jaringan ikat ya, darah sama jaringan saraf. Oke, kita lanjutkan nomor 27. Plasmolisis adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel, sebab vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Jadi sahabat cerdas, ini ada sel tumbuhan, bagian terluarnya ada dinding sel. Nah, ini membran sel. Nah, di dalamnya sini ada yang mengatur tekanan air, vakuola. Nah, apa yang disebut plasmolisis? Jadi plasmolisis itu terjadi jika membran selnya ini itu lepas dari dinding sel, mengerut ya, karena airnya itu keluar. Nah, kapan terjadinya? Saat ya tekanan osmotik di luar itu lebih pekat. Contohnya sel tumbuhan yang dimasukkan larutan garam 10%. Nah, ini berarti larutan hipertonis. Kalau larutannya pekat, maka air dari dalam itu berosmosis keluar sehingga membran selnya itu lepas dari dinding sel. Namanya plasmolisis. Berarti fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dinding sel benar. Vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik tinggi. Jadi pada saat normalnya vakuola sel tumbuhan ini ya, ini dinding sel, ini membran sel, itu memang umumnya
itu tekanan osmotiknya itu tinggi, ya, tinggi. Artinya lebih pekat dibanding larutan luar, sehingga air dari luar itu harusnya bisa masuk ke dalam vakuola, berarti berosmosis. Jadi harusnya larutan di luar itu dalam kondisi encer atau hipotonis, ya. Memang keadaan normalnya vakuola itu memiliki tekanan osmotik tinggi. Tapi dalam keadaan tertentu, jika sel tumbuhan dimasukkan larutan pekat, maka dia mengalami plasmolisis. Jadi kalau konsep vakuola pada bagian tengah mengandung larutan tekanan osmotik tinggi, ini dalam keadaan normal betul, ya. Nah, tetapi tidak berhubungan. Jadi pernyataan pertama benar, kedua benar, jawabannya B. Kita lanjutkan 28. Oke. Terdapat anjing berbulu hitam, coklat, kemudian kuning. Dalam sebuah persilangan, betina hitam dengan jantan coklat menghasilkan kemungkinan keturunannya berupa semua anak anjing ini hitam, setengahnya hitam, setengahnya coklat, atau 3/4 hitam, 1/4 kuning. Manakah pernyataan yang tepat mendukung fenomena tersebut? Jadi, sahabat cerdas, ini merupakan sebuah penyimpangan semu hukum Mendel. Ini dikenal sebagai interaksi gen. Nah, berarti harus lebih dari satu gen yang berinteraksi membentuk sifat-sifat baru. Nah, disebut juga salah satunya adalah epistasis, atau gen dominan satu mendominasi gen dominan lain. Contohnya adalah jika H ini adalah hitam, kemudian H kecil ini adalah coklat, ya, K besar ini kita anggap berwarna, dan K kecil ini kita anggap kuning. Maka hitam ketemu warna, ini berarti berwarna hitam. Kemudian adalah H kecil coklat ketemu dengan K besar, nah berarti warna, berarti ini berwarna coklat. Nah, sementara kalau seperti ini ada K kecil, maka dia akan berwarna kuning. Nah, ini hukumnya. Jadi syarat pertama adalah ini, sahabat cerdas. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah kita coba di sini persilangan adalah betina hitam, ya. Syaratnya adalah betina hitam, jantannya adalah coklat. Bisa menghasilkan semuanya hitam. Nah, kita ambil contoh seperti ini, sahabat cerdas ya. Ini adalah hitam. Ya, kemudian kawin dengan seperti ini. Nah, ini adalah coklat. Nah, anaknya, ini parentalnya, ini gametnya H besar K besar, ini H kecil K besar, maka semua anaknya adalah hitam. Ini K-nya besar ya tadi ya. Nah, ini adalah hitam semua. Nah, ini benar nih, bisa ya. Kemudian yang kedua adalah betinanya hitam. Hitamnya seperti ini, sahabat cerdas ya. Ini hitam, kemudian kawin dengan betina coklat. Nah, coklatnya seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini ada H besar K besar. Kemudian di sini ada H kecil K besar. Di sini ada H kecil K besar, anaknya ada H besar H kecil K besar K besar. Ini adalah hitam. Kemudian ini H kecil K besar, maka coklat. Berarti ada satu hitam dan satu coklat. Berarti setengah hitam, setengah coklat, benar juga. Ini bisa ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah ini adalah hitam. Jantan hitam, kemudian kawin dengan betina coklat. Ini gametnya ada H besar K besar, kemudian ada H besar K kecil. Ya, yang satu ada H kecil K besar dan H kecil K kecil. Nah, kita kawinkan di sini. Anaknya ada H besar K besar, ini hitam. H besar H kecil K besar K kecil, ini hitam. Dan H besar H kecil K besar K kecil, ini hitam. Lah, ini ada H besar H kecil K kecil. Nah, jadi kalau ada K kecil adalah warna kuning. Berarti tiganya hitam dan satunya adalah kuning. Maka betul semua. Ini adalah epistasis, gen dominan menutupi gen dominan lain. Jadi hitam ketemu kuning bisa menang kuning. Ya, epistasis resesif. Kalau hitam ketemu dengan coklat menang hitam, maka epistasis dominan. Ini benar. Gen kuning adalah homozigot resesif, benar. K kecil, gen homozigot letal mati tidak. Jadi 1, 2, 3 jawabannya A. Nomor 29. Kelompok lumut memiliki ciri sifat berikut ini ya. Jadi sahabat cerdas ya, lumut itu kan mahar singkatannya ya. Yang pertama, dia mampu melakukan metagenesis, pergiliran keturunan, tidak punya pembuluh, atracheophyta. Kemudian hidup di tempat lembab, higrofit,
bisa fotosintesis, autotrof, dan akarnya masih berupa rhizoid. Nah, yang ditanya adalah metagenesis, sahabat cerdas ya. Jadi yang pertama, saat dia ini adalah fase tumbuhan lumut dewasa, ini adalah fase penghasil gamet namanya gametofit. Nah, di gametofit ini ada gamet jantan, Antheridium archegonium. Nanti kalau kawin menghasilkan badan penghasil spora, nanti namanya sporogonium. Sporogonium merupakan fase penghasil spora atau sporofit. Jadi gametofit ini yang berumur panjang. Terdapat fase keturunan, betul. Tadi metagenesis, fase sporofit lebih dominan, salah. Yang dominan itu adalah gametofit, yaitu tumbuhan lumut dewasa. Sporofit berasal dari fase dan pada bagian ujung memiliki sporangium. Nah, ini sporofitnya ya, badan penghasil sporanya sporagonium, kotak sporanya adalah sporangium, betul. Gametofit berumur pendek, salah, harusnya berumur panjang, jadi jawabannya adalah 1, 3, yaitu B. Terakhir nomor 30. Kecepatan filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar garam, dikontrol oleh sel kemoreseptor. Jadi sahabat cerdas ya, di ginjal itu salah satu fungsinya adalah filtrasi. Di mana? Di bagian namanya glomerulus. Nah, di glomerulus itu ada dua sel ya, sahabat cerdas ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai sel makula densa. Nah, yang kedua adalah sel juxtaglomerulosa. Nah, kedua sel ini berperan sebagai pengatur proses filtrasi di dalam darah. Nah, contohnya bagaimana? Sel juxta ini akan memicu keluarnya renin. Nah, renin ini adalah yang mengatur tekanan darah. Nah, ini terjadi akibat proses penurunan laju filtrasi. Jadi kalau filtrasinya turun, maka reninnya akan keluar. Biasanya ada penurunan tekanan glomerulus, ya, atau terjadi kurangnya natrium. Karena kurang untuk natrium, maka harus mengirim renin-angiostensin untuk mengatur peningkatan laju filtrasi. Nah, ini sensornya itu ada di sel yang namanya adalah makula densa. Nah, membawa rangsangan itu untuk meningkatkan sinyal-sinyal. Kemudian sinyal-sinyal ini dibawa ke juxtaglomerulosa. Jadi respon sinyalnya itu di sini, yang mengeksekusinya adalah sel juxtaglomerulosa. Nah, inilah kemoreseptor yang mengatur proses filtrasi karena dipengaruhi kadar garam. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4, C. Begitu sahabat cerdas pembahasan soal SIMAK UI tahun 2018. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.